Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang ini kita memulai untuk belajar bersama. Saya menyertai antum semua para dan ustazat untuk belajar bersama. Saya juga masih harus banyak belajar pada kita semuanya. Apalagi kalau kita lihat nama-nama yang ada di sini, ada yang menjadi praktisi ekonomi syariah, paling tidak menjadi pengawas syariah, ada yang menjadi pengkaji hukum ekonomi syariah, dan lain-lainnya. Semuanya punya pengalaman pribadi masing-masing dan pengalaman sosial, pengalaman dalam berkiprah baik di dunia pendidikan maupun di dunia ekonomi syariah maupun yang lainnya. Ada beberapa yang sudah saya kenal namanya. Sebagian baru mengenal sekarang. Kalau dari segi daftar yang ada di dalam presensi, yang pertama Pak Budi Badruzaman, Ustadz Budi Badruzaman. Nah, ini yang mungkin saya perlu mengenal. Bisa jadi saya sudah kenal, tapi belum begitu dekat kenalnya, maka barangkali. Budi Badruzaman. Min aina antum? Dari Pacitan, Ustaz. Oh, dari Pacitan. Ya. S1-nya dulu di mana? Dulu di PAI, di Setit Muhammadiyah Pacitan. Setit Muhammadiyah Pacitan yang sekarang menjadi apa namanya? Apa ya? Institut apa itu? Sekarang INISMU. INISMU ya? Ya, INISMU, Ustaz. Sedang proses pembangunan. Ya. Berarti antum memang dari Pacitan, asal Pacitan dan studinya dulu Pacitan juga ya? Asalnya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, asal dari Jawa Barat. Ya. Yang kedua Muhammad Safri Firman. Ya Pak, benar Pak. Yang Pak Muhammad Safri ini dari mana? Dari Kalimantan Pak. Dari Kalimantan. Oh, sebentar nih kok. Ya Pak Dokter. Berarti sekarang sedang berada di Kalimantan nih? Untuk sekarang ada di Solo, Ustaz. Oh, di Solo. Jadi dekat kampus 2.
Asal Kalimantan, S1-nya di S1-nya di Unismu Palu. Unismu. Iya, Universitas Muhammadiyah Palu. Tas Muhammadiyah Palu. Kok keluar lagi? Mau saya sekalian presensi ini. Muhammad Safri Firman. Di UM Palu apa ininya? Prodinya? Jurusannya apa ya? Jurusannya sama dengan yang sekarang, Pak. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga. Hukum Ekonomi kan ada ya. Benar, Pak Dokter. Akhir Ustadz Nurul Hakim. Ustadz Nurul Hadir, Hakim. Ustaz. Hadir. Ustadz Nurul Hakim Dari Tasikmalaya, Ustaz. Tasikmalaya. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Sragen. Di Sragen. Iya, Ustaz. Di Sragen di mana? Bisa Di Trensen. Trensen. Ustadz Hakim ini. Iya, Ustaz. Kan dulu sudah ikut sekolah di UMS kan? Iya, Ustaz. Tapi dulu gimana? Apa namanya? Dulu ikut teorinya saja, Ustaz. Itu. Dulu nggak sampai disebutkan ya. Iya, Ustaz. Kalau antum S1 dari ya? Ya, Ustaz. Di S1-nya Al-Azhar Mesir ya? Iya, Ustaz, Al-Azhar. Alhamdulillah. Dulu Al-Azhar apa ini? Dulu syariah, Ustaz. Ya. Kemudian Isna Nur Muflihah. Hadir, Ustaz. Isna Nur Muflihah dari mana? Saya asli Palembang, Selatan. Di Palembang. Satunya dari Tentunya di UMS juga, Ekonomi Syariah. UMS, Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang di Solo atau di Palembang? Masih di Solo. Berarti ini kan banyak yang di Solo ini. Dari 4 yang ini berada di Solo semua. Nanda Kurnia Putra. Hadir, Pak. Hadir, Prof. Nanda Kurnia Putra. Min Aina dari mana? Min Bantul. Bantul. S1-nya di Lipia, Ustaz. Lipia, Jakarta. G. Syariah ya. G. Siti Sadia. UMS.
Pak Dwi kalau Mas Nanda tadi tinggal di Bantul. Di Bantul, Prof. Sekarang Pak Dwi Sarno Tinggal di Sragen, Prof. tinggal di Sragen. Asal S1-nya mana ya? Di Bandung, STAI Sapili. STAI Sabili. Prodinya jurusannya Tarbiyah, Prof. Tarbiyah. Adinda. Hadir Ustaz. Adinda Satria Bagus. Min aina antum? Wonosobo Ustaz. Wonosobo. S1-nya min S1 Wali Songo Semarang. Wali Songo Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Muhammad Ilham Amrullah. Muhammad Ilham Amrullah. Min aina antum? Min Lampung, Ustaz. Min Lampung. S1-nya? S1-nya di Ponorogo 3. Unida. Iya. Oh, Unida. Jurusan apa Unida? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah juga. Jurusan Hukum Ekonomi. Bramantyo Suryo Nugroho. Hadir Ustaz. Iya. Dari mana Mas? Itu min Magelang. Magelang. Domisili di Sragen. Domisili Sragen. Satunya di? Nggih, Ustaz. Satunya di Ihsan. S1-nya di mana? S1 di Unida Gontor. Unida Gontor. Hukum Ekonomi Syariah juga. Fakultas Syariah juga. Sama Mas Ilham tadi ya? Oke, cuma saya Kak kelas. Oh gitu ya. Bu Nur Silaturahmah. Ustazah Nur Silaturahmah. Ya, Ustaz. Kok antum ikut yang kelas bahasa Indonesia ini enggak kelas bahasa Arab? Pengen istifadah ilmunya, Ustaz. Baik. Kalau Bu Nurila ini S1-nya dulu Al-Azhar ya? Ya, Ustaz. Irham Maulana. Hadir Ustaz. Irham Maulana. Min aina? Dari Cilengsi, Bogor. Cilengsi, jauh juga ya. Bogor, Jawa Barat. Iya, saya dulu agak sering ke Cilengsi. Oh, Masya Allah. Cilengsi. S1-nya di mana dulu? Di Syariah Lipia, Jakarta. Syariah Lipia. Ini banyak orang-orang yang sebenarnya ahli bahasa Arab milihnya kok milih bahasa Indonesia enggak bahasa Arab. Enggak, ahli. Kalau milih bahasa Arab kan itu kelas internasional. Apa namanya? Ijazahnya ijazah internasional. Dan itu banyak yang diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah. Misalnya Ustadz Didik Haryanto itu ambil S3, 2 S3 di Jeddah sama di Mekah itu. Masya Allah. Bidang syariah sama bidang tafsir. Yang bidang tafsir ini baru mau ujian. Yang syariahnya udah selesai. Ada juga yang baru diterima di syariah juga, doktor dari S2 UMS. Jadi apa namanya program studi syariah kita bil lughah al-arabiyah ini sudah diakui oleh internasional. Ya Allah, alhamdulillah.
Nah, mudah-mudahan yang bahasa Indonesia juga bisa diakui, nanti tinggal ijazahnya diterjemah bahasa Arab. Betul. Insya Allah. Abdul Wahid. Hadir Ustaz. Yang mana ini Abdul Wahid? Yang baju merah Ustaz. Oh iya. Abdul Wahid. Min dari mana? Min Kudus. Kudus. Jawa Wusta. Nah. S1-nya dulu dari S1-nya PUTM Ustaz. PUTM, berarti yang OAD apa yang UMY? Angkatan saya rumah diwajibkan UMY semua Ustaz. Angkatan antum di mana? Di mana? Dari rumah diwajibkan UMY semua. Oh, UMY semua. AD, gitu. Berarti kalau UMY itu ambil jurusannya apa? SPDI. SPDI. Oh, PAI. Ustazah Heni Purwanti. Hadir Ustaz. Heni Purwanti, min aina? Ana min Solo. Dari? Solo Ustaz. Oh, Solo ya. Oke. Berarti ini kan secara umum banyak yang luar Jawa nggak ada lah ya. Yang luar Jawa nggak ada. Misalnya sekali waktu, apakah dalam satu semester ini 2 kali apa gimana? Kita luring di kelas gitu bagus. Ya. Artinya mungkin sebelum UTS sekali kita ketemu di kelas, nanti setelah UTS menjelang UAS ketemu lagi di kelas gitu. Gimana kalau gitu? Apa-apa Ustaz. Setuju, Ya kan? Tat. Ya, sepakat Ustaz. Ya, gitu kan. Tidak online terus. Setuju Ustaz. Kalau online ini kadang-kadang capek di mata. Betul. Di samping capek di mata, kuotanya juga dan perangkatnya bisa panas gitu ya. Perangkatnya panas. Baik, perkuliahan kita ini mungkin kalau yang dari UNIDA itu sudah pernah mendengar ya. Iya, kenapa enggak? Kenapa seperti itu ya? Jadi kalau dari UNIDA itu sudah pernah mendengar apa itu mata kuliah namanya Islamic Worldview. Islamic Worldview. Betul, Ustaz. Ya kan, di UNIDA sudah pernah ya. Jadi kita ini sebenarnya kan mengkaji tentang Islamic Worldview, tapi nanti kita kaitkan dengan apa namanya ekonomi syariah. Jadi bagian-bagian akhir nanti ketika bicara konsep ilmu itu sudah kita arahkan ke ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah. Nah, kita ini kan apa namanya tidak hanya ekonomi syariah tapi hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Nah, dulu memang yang dipilih itu ya. Yang dipilih prodinya dengan nomenklatur hukum ekonomi syariah. Bukan ekonomi syariah saja atau ekonomi Islam saja, tapi hukum ekonomi syariah. Nah, hukum ekonomi syariah ini gelarnya SH kalau yang S1. Kalau yang S2 MH, Magister Hukum. Tapi uniknya
dalam apa namanya, sekarang ini kan untuk akreditasi Ini bisa enggak, Mbak? jadi untuk akreditasi Matikan dulu itu. Ini masih banyak suara itu. suaranya ada yang feedback ya. Mungkin ada yang double sound system itu. Sehingga suara saya kembali mantul ke saya. Ada enggak yang jadi apa namanya, sampai mana tadi bicaranya? Nah, perkuliahan ini kan kita membahas tentang pertama Islamic worldview itu bisa disebut dengan makosidul Islam ya, makosidul Islam. Kalau dalam khusus bidang syariah mungkin makosidus syariah. Tapi kan kita tidak hanya bicara makosidus syariah saja. Kita bicara pandangan dunia secara menyeluruh, maka istilahnya pandangan dunia dan konsep ilmu Islami. Pandangan dunia dan konsep ilmu Islami. Nah, maka yang pertama kita mesti harus memahami konsep worldview itu sendiri. Konsep worldview itu sendiri. Kenapa ini penting? Supaya ketika kita mengembangkan ilmu-ilmu agama, termasuk di dalam ilmu syariah, hukum ekonomi syariah, pendidikan juga, pendidikan Islam, itu kita tidak keluar dari manhaj, tidak keluar dari manhaj Islam. Jadi sebenarnya dalam bahasa yang lain, Islamic worldview itu ya al-manhaj al-Islami. Al-manhaj al-Islami. Nah, saya kira dulu Ustadz Nurul Hakim sudah mengkaji ini ya, sudah mengkaji. Ketika dulu sudah mengikuti program Magister Pemikiran Islam ya. Cuman dulu mungkin al-manhaj al-Islaminya lebih bersifat umum dan dikaitkan dengan bagaimana mengembangkan pemikiran dan peradaban Islam. Nah, kalau kita ini sekarang adalah kita kaitkan pandangan dunia dan konsep ilmu Islam itu dikaitkan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nah, saya akan menyampaikan sedikit saja atau sekilas, karena saya yakin sebenarnya yang dari Gontor, secara umum kita sudah paham sebenarnya. Apa itu worldview dan mengapa worldview ini penting ya? Ini enggak bisa download ya. Baik, kita share screen.
Nah ini, saya yakin di antara antum udah ada yang mengkaji ini. Jadi tadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam sebenarnya Islamic worldview itu adalah al-manhaj al-islami. Jadi manhaj Islam. Supaya di dalam mengkaji Islam sesuai dengan manhaj Islam. Karena kenapa ini muncul? Karena banyak sekali kajian-kajian Islam yang dilakukan oleh kaum non-Muslim, terutama dari kaum orientalis. Mereka sangat tekun mengkaji Islam, mendalami Islam, mengembangkan kajian Islam, tetapi mereka tidak mengimani Islam, tidak meyakini kebenaran Islam. Mereka hanya asik belajar Islam sebagai objek studi, objek ilmu, pengetahuan belaka. Kalau pada zaman Belanda, pada zaman penjajahan Belanda, ada beberapa santri Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dan juga santri Tebu Ireng Jombang. Dulu dalam tahun mungkin sekitar tahun 30-an sampai sekitar tahun 40 ya sebelum Indonesia merdeka, ada satu tokoh Belanda. Memang beliau ini mungkin ditugasi oleh Belanda ya. Ditugasi oleh Belanda untuk mengkaji Islam, mendalami Islam, yang keperluannya tentu untuk memberikan masukan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sehingga orientalisme itu berkolaborasi dengan imperialisme atau kolonialisme. Jadi pemerintah kolonial memiliki petugas-petugas, memiliki orang-orang yang ditugasi untuk khusus mengkaji keilmuan, mengkaji secara akademis, secara keilmuan mengenai peradaban bangsa Timur. Nah, kalau di Indonesia tentu yang diutamakan peradaban bangsa Muslim. Bangsa Muslim. Nah, waktu itu ada tokoh yang namanya mungkin kita pernah mendengar, yaitu Van der Plas. Van der Plas ini kalau tidak salah menamakan dirinya untuk berakrab-akrab dengan orang Islam dengan Abdul Ghaffar. Senap Gronjo. Ya, jadi Abdul Ghaffar itu Van der Plas, tapi kalau Senap Horgronya Abdurrahman. Jadi ada tokoh yang lain yaitu Senap Horgronya itu Abdurrahman. Nah, ini cerita Pak Jindar Tamimi, Kiai Jindar Tamimi. Saya pernah jadi murid beliau di Pondok Sodron. Beliau pernah menjadi santri Mu'alimin ketika sedang belajar tafsir Al-Quran bersama Kiai Hisham. Kiai Hisham itu ketua PP Muhammadiyah setelah Kiai Dahlan mungkin yang ketiga atau yang keempat. Kiai Hisham mengajarkan tafsir. Nah, pada saat Kiai Hisham mengajarkan tafsir, datanglah Van der Plas atau Syekh Abdul Ghaffar ini. Kemudian ketika datang, karena memang khusus mencari Kiai Hisham sebagai pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, oleh Kiai Hisham dipersilahkan Syekh Ghaffar ini atau Van der Plas ini untuk berbicara, melanjutkan apa yang dia terangkan tentang tafsir ayat Al-Quran. Maka Van der Plas pun meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh
Kiai Hisam itu. Nah, kata Pak Jindar, penjelasan Kiai Hisam dengan penjelasan Van der Plas atau Abdul Ghaffar itu, Van der Plas justru lebih jelas, lebih terang, lebih luas, lebih mendalam di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang sedang dikaji oleh Kiai Hisam itu. Jadi secara retorika, secara logika itu Van der Plas lebih mumpuni menurut Pak Jindar ya. Tapi menurut pandangan Pak Jindar, apa yang disampaikan oleh Kiai Hisam yang mungkin tidak terlalu jelas, tidak sejelas Syekh Ghaffar atau Van der Plas, tapi itu lebih ceket ya dalam bahasa Jawanya itu, lebih ceket di dalam hati, lebih masuk di dalam hati nurani. Sehingga yang menjadi semangat, yang menjadi motivator, santri-santri mu'alimin menjadi pemimpin-pemimpin Muhammadiyah waktu itu justru pelajaran dari para pemimpin Muhammadiyah seperti Kiai Hisam dibanding dengan Van der Plas, meskipun uraiannya lebih kompleks, lebih analitis, ya, lebih jelas. Nah, ini karena word view al-manhajnya, manhaj yang dipakai. Maka manhaj itu, kalau melihat seperti itu, saya memahami manhaj itu tidak sekedar thoriqah, tidak sekedar cara atau metode, tetapi manhaj itu di dalamnya terkandung at-thoriqah wal mabda'. Cara, metode, tapi juga sekaligus ada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Itulah worldview, pandangan hidup. Itulah an-nazrah. Nah, kalau yang di MPAI dinamakan Islamic Worldview dan konsep ilmu Islami. Tapi kalau di MHES dinamakan an-nazrah wa mafahimil ulum fil Islam, gitu ya. Kira-kira begitu. Itu bahasanya Ustadz Mu'in dulu itu ya. Tapi mungkin bisa juga kalau melihat makna-makna seperti itu, mungkin tidak lagi an-nazrah, tapi al-manhaj wa mafahimul ulum fil Islam. Al-manhaj al-islami wa mafahimul ulum fihi fil Islam. Kira-kira begitu. Nah, itu kisah Van der Plas di Mu'alimin. Beda dengan kisah Van der Plas di Tebuireng, Jombang. Beliau ini memang ada tugas misi khusus dari pemerintah Belanda ya. Maka sering lalu lalang Jombang Jogja karena memang dari waktu itu kira-kira yang pergerakan Islam yang cukup berperan ya Muhammadiyah dan NU ya. Dan waktu itu belum banyak yang lainnya atau belum sebesar dua itu. Nah, ketika di Jombang lain lagi itu ceritanya. Itu juga ketika Kiai Hasyim Asy'ari sedang menerangkan. Kalau Kiai Hasyim ini kan spesialisnya hadis. Kiai Hasyim Asy'ari itu spesialisnya hadis. Sehingga ada beberapa ulama tarjih Muhammadiyah waktu dulu, di antaranya ayahnya Kiai Azhar Bashir, Kiai Basir, kemudian Kiai Amir Maksum,
Kiai Haji Amir Maksum yang Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 90-an, sekaligus Ketua PDM Kabupaten Klaten. Kalau Kiai Amir Maksum itu jelas sekali, beliau dapat ijazah Sahih Bukhari Muslim itu dari Kiai Hasyim Asy'ari langsung. Jadi dulu santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, tapi kemudian pulang ke Klaten menjadi ulama Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah. Seperti juga Kiai Bashir, ayahnya Kiai Ahmad Azhar Bashir, yang waktu itu sempat Kiai Bashir menyampaikan, ya mungkin karena beliau sudah lama di Jombang, jadi muridnya Kiai Hasyim, kemudian dia pulang ke Jogja, kok ada gerakan Muhammadiyah gitu ya, Kiai Dahlan, yang kebanyakan orang mengatakan ini gerakan baru, aliran baru, bahkan ada yang mengatakan aliran sesat gitu kan. Maka Kiai Bashir setelah pulang ke Jogja kembali ke Tepuireng, matur kepada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim di Jogja ada aliran baru. Orang-orang mengatakan aliran sesat. Apa itu? Siapa orangnya? Pemimpinnya siapa? Aliran baru itu namanya Muhammadiyah. Pendirinya, pemimpinnya Kiai Ahmad Dahlan. Maka Kiai Hasyim langsung mengatakan, kalau gitu selesai kamu nyantri di Jombang, segera pulang ke Jogja, bantu Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu saudaraku, kakakku, kakak seperguruanku di Semarang bersama Kiai Soleh Darat, kemudian di Mekah bersama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nah, itu yang kasus Tepuireng. Nah, Van der Plasnya begini. Van der Plasnya, ketika Van der Plas menerangkan tentang ilmu hadis, ya, menerangkan hadis di hadapan para santri Tepuireng, para santri terpukau dengan penjelasan Van der Plas ini. Ya mirip-mirip dengan yang di Mu'allimin Jogja, kira-kira gitu. Nah, di antara santri ini cerita dari Pak Nurholis Majid. Pak Nurholis dulu pernah kita undang ke Pondok Sopron untuk menyampaikan kuliah umum. Jadi Cak Nur bercerita tentang Van der Plas itu di hadapan para santri. Nah, mungkin itu tidak dialami Nurholis Majid sendiri, tapi cerita dari santri-santri seniornya. Santri-santri yang terpukau tadi menyampaikan kepada Van der Plas, Tuan Van der Plas, antum begitu jelas, begitu bagus menjelaskan hadis-hadis fikih. Kenapa antum tidak masuk Islam saja? Antum nggak masuk Islam. Apa jawabnya Van der Plas atau Syekh Abdul Ghaffar? Abdul Ghaffar menjawab, Innal huda hudallah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang sesungguhnya petunjuk dari Allah. Seolah-olah dia mengatakan, saya belum mendapat petunjuk dari Allah, belum mendapat hidayah dari Allah. Nah, jadi betapa mengkaji Islam harus dengan hidayah, harus dengan petunjuk, harus dengan keimanan. Dan inilah yang kita kaji dengan Islamic worldview. Jadi worldview atau manhaj
bisa dimaknai dengan pandangan hidup, pandangan dunia, falsafah hidup, prinsip hidup. Maka tadi al-manhaj itu adalah at-thariqah wal mabadi. At-turuq wal mabadi. Jadi kalau ada manhajil bahas, metode penelitian. Nah, itu kalau itu manhajil bahas mungkin maknanya memang metode penelitian. Manhajil bahas, metode penelitian. Tapi nanti kalau dikaitkan dengan Islam, ya manhajil bahas al-Islami, ya maka di samping ada at-thariqah atau at-turuq, ada juga mabadiknya, mabda-mabdanya, prinsip-prinsipnya. Gitu ya. Jadi ini manhaj itu seperti itu, worldview itu seperti itu. Pandangan hidup, prinsip hidup, keyakinan juga, kepercayaan hidup. Karena worldview yang dimiliki oleh sebuah komunitas, oleh sebuah kelompok manusia, bahkan oleh manusia itu sendiri, dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, kebudayaan, agama, falsafah, tata nilai sosial, dan sebagainya. Maka kalau sekarang ini itu rupa worldview berkembang di dunia. Ada worldview modern sekuler, ada worldview tradisional, ada worldview Islami, ada worldview sekuler, ya. Nah, sementara tadi kaum orientalis itu mengkaji Islam sedemikian rupa sehingga banyak sekali buku-buku Islam yang dilahirkan oleh penulis-penulis orientalis. Baik itu dalam ilmu-ilmu yang sangat pokok, usuluddin, yaitu Al-Quran dan hadis. Betapa banyak itu ulumul Quran, studi Quran, tafsir yang ditulis kaum orientalis. Betapa banyak hadis, ulumul hadis. Kalau tafsir, ada tokoh misalnya Richard Belt, ya. Ada tokoh lagi siapa ya? Wansbro atau siapa itu, ya. Kemudian kalau hadis ada Winsing, ada siapa itu ya? Yang menulis projecting back gitu, metode projecting back dan metode pengaruh itu. Banyaklah itu tokoh-tokoh orientalisnya. Karen Armstrong. Kemudian yang mengkaji syariah, hukum Islam, jurisprudens, Islamic jurisprudence, akidah juga, mistisisme, tasawuf. Nah, begitu besarnya karya-karya orientalis ini, maka worldview orientalis, ya, worldview orientalis, orientalis worldview, yang berarti adalah worldview barat, ya, al-manhaj al-gharbi, ya, worldview gharbi, ya, mewarnai kajian Islam, dan itu berpengaruh kepada kajian Islam oleh kaum muslimin. Ya, pengaruh itu bisa kita rasakan perkembangan kajian Islam di IAIN, UIN, di perguruan tinggi agama, seperti Fakultas Agama di universitas Islam, termasuk di Universitas Muhammadiyah juga, gitu kan. Mau nggak mau ada pengaruhnya, gitu ya. Maka kita perlu mendalami ini untuk kalau dalam bahasa apa itu, bahasa internet itu meretas. Untuk meretas itu, tapi meretas di sini dalam arti melakukan kajian kritis dan selektif, ya, untuk mengkritisi dan melakukan selektivitas
terhadap kajian-kajian mereka, ya kita tidak perlu a priori semuanya harus ditolak dan juga jangan a priori semuanya diterima gitu kan. Misalnya Winsing itu menulis kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Hadis. Konkordansi hadis itu ditulis oleh Winsing dan itu diterjemah dalam bahasa Arab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Hadis. Itu berapa ya? 8 apa 10 jilid itu. Itu untuk mencari hadis ini di mana, di kitab mana itu. Mungkin dulu awalnya ada Miftah Kunuzis Sunnah, karya siapa itu. Nah, mungkin yang Miftah Kunuzis Sunnah itu nggak terlalu sistematis seperti karya Winsing ini. Winsing ini orientalis tapi ya ada manfaatnya kalau yang itu ya. Tapi mungkin kajian hadis yang lain banyak yang berpengaruh kepada kaum muslimin yang kemudian bersikap kurang baik di dalam memandang hadis. Salah satunya kemudian melahirkan ingkarus sunnah. Walaupun ingkarus sunnah itu tidak semuanya bersumber dari orientalis, mungkin bersumber dari yang lain ya. Di internal Islam mungkin ada juga paham-paham yang mengarah kepada ingkarus sunnah. Tapi kalau ditambah dengan manhaj orientalis ya, al-manhaj al-istishraqi ya, al-manhaj al-istishraqi ini akan semakin kuat itu ingkarus sunnahnya gitu ya. Karena di dalam pandangan orientalis ya, terutama katakanlah kuncinya dulu kan pembukuan hadis pada masa Imam Az-Zuhri ya. Imam Az-Zuhri itu pada Khalifah, kalau nggak salah Khalifah Malik bin Marwan. Khalifah Az-Zuhri mengatakan akrahuni li aktuba al-ahadis. Akrahuni li aktuba al-ahadis. Jadi karena Imam Az-Zuhri dianggap orang yang memiliki keahlian di bidang mentadwinkan hadis, membukukan hadis, maka Imam Az-Zuhri ditugasi oleh Khalifah, kalau nggak salah Malik bin Marwan atau siapa ya, itu untuk membukukan hadis, mengumpulkan hadis-hadis dan dibukukan. Nah, ucapannya Imam Az-Zuhri ini yang dimanipulasi oleh kaum orientalis. Imam Az-Zuhri mengatakan akrahuni li aktuba al-ahadis. Nah, tapi kalau disebut li aktuba al-ahadis bimakna al-ahadis an-nabawi, karena itu adalah isimnya isim ma'rifah. Jadi muayyan ya. Akrahuni, aku ditugaskan, diinstruksikan ya, mendapatkan instruksi presiden, kira-kira itu impres pembukuan hadis-hadis Nabi gitu ya. Itu abad kedua, abad ke berapa ya lupa. Abad kedua kalau nggak salah, abad kedua. Jadi akrahuni li aktuba al-ahadis itu dirubah oleh orientalis. Akrahuni li aktuba ahadisa. Alnya dihilangin. Jadi kata al ini sangat prinsip. Ketika li aktuba al-ahadis itu berarti Imam Az-Zuhri diperintahkan untuk membukukan hadis-hadis Nabi yang masih berserakan di mana-mana, belum terseleksi dengan baik, maka diperintahkan untuk membukukan. Tapi kata alnya dihilangkan, saya lupa itu orientalis siapa yang melakukan itu. Saya dapat ini dari Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar.
ketika beliau mengajarkan studi tafsir, studi Quran, waktu saya S2 ya, waktu saya S2 yang mengajar studi Al-Quran dan studi hadis sekaligus itu ya. Semester Gasal, semester 1 studi Al-Quran yang mengajar Dr. Said Agil Al-Munawar. Waktu itu belum profesor. Said Agil Al-Munawar, bukan Said Agil Sirat ya. Said Agil Al-Munawar. Said Agil Al-Munawar itu kakak kelasnya Said Agil Sirat. Sama-sama Ummul Qura kalau tidak salah. Mantan Menteri Agama. Ya, pernah jadi Menteri Agama pada kepresidenan Bu Megawati. Nah, Ustadz Agil menceritakan itu. Jadi orientalis memanipulasi pernyataan Imam Az-Zuhri yang kemudian seolah-olah Imam Az-Zuhri mengatakan aku dipaksa, akrohuni, aku dipaksa untuk membuat hadis-hadis. Jadi liaktuba ahadis itu alnya dihilangkan, membuat hadis-hadis baru. Jadi menurut orientalis hadis-hadis yang ada itu kebanyakan dibuat oleh zaman Imam Az-Zuhri ini bukan hadis Nabi, tapi itu hadis buatan Imam Az-Zuhri dan timnya gitu ya. Atas instruksi presiden atau khalifah waktu itu. Nah, kemudian muncul kan itu teori-teori yang dikembangkan di kalangan pengkaji hadis orientalis. Pokoknya hadis itu bukan dari Nabi SAW. Sehingga keotentikan hadis itu sebagai sabda Rasul, qaulun Nabi itu menjadi diragukan gitu. Sehingga teori-teori ya Margoliouth apa siapa itu tadi ya? Ya. Teori-teori yang sebelumnya dikembangkan dalam ulumul hadis, as-sahabatu kulluhum udul dan sebagainya itu menjadi enggak berlaku lagi seolah-olah. Inilah perlunya kita kembali ke Islamic worldview, kembali kepada al-manhaj al-islami. Nah, jadi hal seperti ini memang ini kesadaran baru. Mata kuliah ini mulai muncul, dikembangkan itu kan tahun 90-an ya, 90-an. S2 kita kan berdiri tahun 95. Berdiri 95. Kita masih merujuk kepada IAIN, UIN dan sebagainya. Itu masih IAIN, belum ada UIN. Baru tahun 2000-an ya, 2000-an ya, kan 2000-an ada kesadaran baru. Waktu itu diskusi intens. Ada Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, almarhum Dr. Mu'inuddinillah, Ustadz Adian Husaini, Ustadz Dr. Nirwan Safrin, Ustadz Adnin Armas, yang sampai sekarang belum juga selesai doktornya. Saya waktu itu ya ikut-ikut ya, nimbrung sebagai pencatat ya, kira-kira sebagai pencatat dalam pertemuan-pertemuan itu ya. Akhirnya melahirkan ini mata kuliah Islamic Worldview ini. Yang pertama menerapkan ya di UMS ya, UMS. Dulu masih Magister Studi Islam. Kemudian disusul oleh Universitas Ibnu Khaldun, di mana Pak Adian di sana. Kemudian disusul Unida dan yang lain-lain jaringan. Nah, ini yang dikembangkan dan tentu
problem-problem yang muncul waktu itu gencarnya liberalisasi dengan munculnya jaringan Islam liberal dan sebagainya. Sekarang mungkin JIL sudah nggak terlalu berperan, tapi sebenarnya jaringan atau gerakan sekularisasi dan liberalisasi pemikiran ini terus berkembang, bahkan sekarang memasuki ke wilayah politik, kekuasaan politik. Bagaimana tidak, pluralisme agama itu sudah memasuki wilayah politik sekarang ini dengan, kalau sekarang istilah moderasi beragama macam-macam. Apalagi sedikit-sedikit kaitkan dengan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Nah, maka di sini semakin berat tantangan kita karena juga sudah memasuki wilayah politik dan sudah masuk kepada wilayah praktis, tidak hanya teoritis. Kalau dulu mungkin banyak di wilayah teoritis pemikiran, misalnya Ulil Absor Abdallah, Muqsid Ghazali, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Siapa namanya itu? Yang dulunya pernah di istek juga tapi jadi liberal juga, itu yang di JIL juga. Jadi apa namanya, kalau dulu masih sangat teoritis akademis, sekarang sudah wilayah praktis. Pejabat itu dengan apa namanya, santainya mengucapkan salamku campur-campur dan salam gaduh-gaduh. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kan jelas talbisul haq bil batil. Seolah-olah itu adalah paham moderasi beragama dan paham toleransi. Jadi kalau nggak begitu, nggak toleransi, kira-kira gitu ya. Itu kan salah worldview di situ ya, salah worldview. Maka ini penting worldview ini. Saya kira saya nggak usah jelaskan ini, nanti ini kan bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Nah, di dalam istilah Islam ini tokoh-tokoh kita membuat istilah worldview itu, ada yang kalau Al-Maududi itu An-Nazariyah Al-Islamiyah. An-Nazariyah Al-Islamiyah. Ini pakai bahasa Arab tapi diurdukan ya, di dalam struktur Urdu, Islami Nazariyat. Kalau bahasa Arabnya mungkin An-Nazariyah Al-Islamiyah. Kalau Ustadz Mu'in An-Nazrah Al-Islamiyah, sama. An-Nazariyah Al-Islamiyah. Nazariyah ini kan teori Islam. Teori dalam makna pandangan prinsip Islam. Kalau Syed Qutb ada at-tasawwur, dari kata surah, penggambaran, framework kira-kira gitu ya, dalam bahasa yang lain framework Islam, at-tasawwur al-Islami. Ada suara gergaji masuk kan? Gergaji mesin. Al-Mabda al-Islami, prinsip-prinsip Islam. Al-atas, ru'yatul Islam lil wujud. Al-atas ini, ya, al-atas inilah yang kemudian banyak berpengaruh di Indonesia karena murid-muridnya, ya. Murid-muridnya diantaranya Syekh Hamid Fahmi Zarkasi itu, Syekh Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Saya kira dulu Ustadz Nurul Hakim belajar sama beliau ya. Beliau pernah ngasih kuliah sama Ustadz Nur Hakim. Iya Ustaz. Ya. Kemudian Ustadz Adian Husaini itu juga muridnya Al-Atas. Muridnya Al-Atas juga. Kemudian Adnir Armas, Nirwan Syafrin dan sebagainya. Itu orang-orang yang di antara mereka mayoritas dulu alumni Gontor, orang Gontor, Pak Hamid, Pak Nirwan, Pak Adnin, ini orang-orang Gontor.
ada lagi Henry Salahuddin dan sebagainya. Itu murid-muridnya Al-Atas. Jadi kalau saya berarti karena saya berguru kepada Pak Adian dan Pak Hamid Fahmi, saya cucu murid Al-Atas. Tapi juga membaca bukunya Al-Atas, membaca karena nggak ketemu langsung dalam arti dalam satu kelas. Tapi kalau ketemu dalam sebuah acara kegiatan pernah. Saya dulu pernah mengikuti satu kegiatan selama 20 hari di Universitas Islam Internasional Malaysia itu. Nah, salah satu pematerinya ada Al-Atas ini. Kemudian dulu ada Profesor Kamal Hasan, yang saya kira mereka semuanya ini memiliki pemahaman dan komitmen terhadap Islamic worldview atau al-manhaj al-Islami itu. Nah, ini rupa-rupa worldview yang dilatar belakangi oleh berbagai macam, ada agama, ada peradaban. Jadi Islam sebagai agama dan peradaban, Kristen mungkin lebih berperan sebagai agamanya, peradabannya Barat. Buddha ya agama dan peradaban juga, Hindu juga begitu. Jadi kalau Barat itu agamanya Kristen, tapi peradabannya Barat. Jadi ini titik pangkal awal ya, titik pangkal awal sekularisasi kan di sini. Jadi antara keagamaan dan peradaban terpisah. Al-ilmaniyah, pemisahan antara agama dan budaya, agama dan dunia. Dan itulah awal mula terjadinya perang worldview ya. Perang worldview yang kita kenal dengan Al-Ghazul Fikri. Al-Ghazul Fikri ini kan sebenarnya Al-Ghazul Manhaji ya. Al-Ghazul Manhaji. Jadi perang manhaj Islam dengan manhaj sekuler. Nah ini kalau kita lihat teori-teorinya di sini tentang apa-apa yang mempengaruhi worldview, kemudian yang di sini cakupan worldview, kemudian ada istilah-istilah yang dipakai. Kalau dalam bahasa Inggris itu worldview, dalam bahasa Prancis itu Weltanschauung, bahasa Jerman itu Weltansicht, bahasa Inggris juga ada istilah paradigm. Kalau dalam bahasa Indonesia pandangan dunia, filsafat hidup, keyakinan hidup juga, prinsip hidup juga ini ya. Kita mengenal ada keyakinan hidup, prinsip hidup yang berkembang di masyarakat kita. Nah, maka untuk mempraktekkan teori worldview. Ini kan teori worldview ini ya, slide 1 dan slide 2. Kemudian kalau disimpulkan ada definisi ala Barat, Ninian Smart, seorang ahli perbandingan agama, yang mengatakan worldview kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial serta moral. Ya, maka sebenarnya kalau kita memakai pakaian, pakai
memakai baju, kita punya rumah, kita punya itu, kenapa rumah seperti itu bentuknya? Kenapa pakaian begitu seperti itu bentuknya? Itu pasti ada worldview yang melatar belakangi. Ada worldview yang melatar belakangi. Kita kan hanya pragmatis ya, yang penting menutup aurat. Modelnya kita nggak terlalu pikir, kita pakai hem, kemeja, pakai koko, pakai apa, yang penting menutup aurat. Tapi sebenarnya bentuk koko, bentuk hem, bentuk kemeja panjang pendek, ada kerahnya, ada ini, tentu ada worldview yang melatar belakanginya, karena dia menjadi motor perubahan sosial dan moral. Definisi yang kedua, Thomas Wall ini seorang ahli filsafat agama, juga bagian dari perbandingan agama. Dia mengatakan sistem kepercayaan dasar yang integratif tentang diri seseorang, realitas, dan pengertian tentang eksistensi. Mirip-mirip dengan, ada kemiripan dengan Al-Atas tadi, ru'yatul Islam lil wujud. Ini kan realitas dan pengertian eksistensi. Eksistensi kan wujud. Kemudian kalau ini seorang Muslim dari Turki memberikan makna seperti ini. Asas bagi setiap perilaku. Jadi worldview itu menjadi asas. Manhaj hidup itu menjadi asas perilaku. Kegiatan-kegiatan keilmuan, ilmiah, jadi aktivitas ilmiah, pengembangan ilmu akan sangat dipengaruhi oleh worldview. Ilmu dan teknologi dipengaruhi oleh worldview. Maka ada ilmu, orang mengatakan ilmu bebas nilai, ada ilmu tidak bebas nilai. Dalam Islam ilmu tentu tidak bebas nilai, karena semuanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilai utamanya untuk ibadah, jelas. Tapi dalam kehidupan sekuler ada yang ilmu bebas nilai, tidak perlu ada nilai-nilai, value free kira-kira. Sehingga ada ilmu untuk ilmu, ilmu murni, ilmu untuk ilmu sendiri. Sehingga dalam mengembangkan ilmu sudah tidak mempertimbangkan akhlak dan sebagainya gitu ya. Di sini dikatakan setiap aktivitas manusia, karya-karyanya bisa dilacak pada pandangan hidupnya. Dengan begitu, aktivitasnya itu dapat direduksi dalam pandangan hidup. Ini kata Al-Parslan. Al-Parslan ini seorang intelektual dari Turki, dulu memiliki pemikiran yang sangat liberal karena dia seorang ahli filsafat ya. Nah, dan ini dulu gurunya Pak Amin Abdullah ketika Pak Amin belajar di Turki. Tapi setelah itu Al-Parslan ini pindah tugas ya, pindah berkiprah. Beliau pindah ke Malaysia bersama-sama dengan Al-Atas. Sehingga Al-Parslan ini sering bergumul, dialog dengan Al-Atas, dan dia kemudian merevisi pemikirannya yang dulu liberal. Dia mengikuti pemikiran Al-Atas tentang ru'yatul Islam lil wujudnya itu, kira-kira begitu. Nah, jadi gurunya sudah merevisi 180 derajat Al-Parslan ini, tapi muridnya Profesor Amin Abdullah nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan sekarang sudah merevisi juga dan memperbaiki. Dulu belum memperbaiki. Sehingga itu yang dikatakan oleh Pak Hamid Fahmi Zarkasi, karena Pak Hamid ini juga jadi muridnya Al-Parslan. Ya.
Jadi Pak Amin muridnya Al-Parslan, Pak Hamid muridnya Al-Parslan. Tapi Pak Amin Abdullah adalah Al-Parslan Al-Qadim, sementara Pak Hamid Fahmi Zarkasi adalah muridnya Al-Parslan Al-Jadid. Jadi Al-Parslan dengan Qaulul Qadim dan Al-Parslan dengan Qaulul Jadid. Ya sebenarnya dulu ketika Pak Amin Abdullah pulang dari Turki itu dan Al-Parslan juga pindah ke Malaysia, itu Pak Amin ditawari, diajak oleh Al-Parslan dan diajak oleh Al-Atas untuk bersama-sama di Malaysia mengembangkan ISTEC itu ya. Ini ISTEC. ISTEC ini International Institute of Islamic Thought and Civilization. Tapi Pak Amin kan PNS ya, pegawai negeri, baru bertahun-tahun kuliah di Turki, kok pulang sebentar mau pergi lagi ya nggak enak gitu, nggak enak, sehingga beliau tidak jadi ke Malaysia dan tetap berkiprah di Indonesia, sementara tidak sempat berdiskusi dengan Al-Parslan yang Al-Jadid ini tadi ya. Seandainya waktu itu beliau sempat ke Malaysia dulu mungkin 1 tahun gitu ya, diskusi dengan Al-Parslan, dengan Al-Atas, kemudian balik ke Indonesia, balik ke Jogja, mungkin pemikiran Islam mazhab Jogja akan berbeda ya. Akan berbeda, tidak seperti yang selama ini kita kenal ya. Islam mazhab Jogja atau UIN Jogja ini kan Islam hermeneutik ya. Islam versi hermeneutik kira seperti itu. Nah, ini teori-teorinya kalau kita ringkas ada dalam 3 ini ya. Dan dalam Islam ada definisi, ada istilah dan definisi. Saya kira saya tidak usah jelaskan, nanti antum bisa baca ini arahnya kemana ya. Kemudian ini kalau dibandingkan antara paradigma worldview manhaj sekuler dengan manhaj Islam, kira-kira ini kalau ditambah simpulan di bawahnya ya. Kalau di bawahnya ditambahkan 1 poin lagi, agama hanya menjadi 1 bagian dari peradaban. Agama menjadi 1 bagian dari peradaban. Jadi menurut orang Barat, agama adalah bagian dari peradaban dan itu bagian kecil. Sementara dalam paradigma Islam, agama adalah landasan dan sumber peradaban dalam Islam. Jadi semua peradaban itu diwarnai oleh ajaran agama. Sehingga kalau ada sebuah pernyataan, misalnya dari Pak Amin Abdullah itu ada pernyataan, studi Islam integratif interkonektif. Itu buku beliau kan yang waktu itu cukup terkenal. Studi Islam integratif interkonektif. Itu mau ke sini di jalur hijau atau jalur merah gitu kan. Kalau jalur hijau bagus, integratif. Studi Islam itu harus integratif, harus kafah, ya. Kafah terpadu, interkonektif, saling terkait satu sama lain, di mana Islam mewarnai seluruh unsur-unsur peradaban. Tapi kalau bisa saja integratif, interkonektif, tapi lewat jalur merah. Nah, Pak Amin ini melihatnya waktu itu lewatnya jalur merah menurut pandangan saya yang pernah jadi muridnya, dengan menyelami sedikit cara pikirnya.
lewat jalur merah ini memandang karena Islam agama itu adalah bagian kecil dari peradaban. Agama hanya merupakan salah satu elemen dari peradaban. Maka dia mengatakan, beliau berpandangan, dan itu saya mendengar sendiri kalau itu. Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak cukup untuk mengatasi problem kehidupan umat manusia. Maka Islam ini harus diintegrasikan dengan bidang-bidang ilmu lain. Jadi Islam diintegrasikan dengan ekonomi, dengan sosiologi, dengan antropologi dan sebagainya. Kenapa? Karena Islam tidak cukup. Islam butuh antropologi, Islam butuh ekonomi, Islam butuh sosiologi dan seterusnya. Jadi integratif interkoneksinya berangkat dari asumsi Islam belum bisa mengatasi problem kehidupan umat manusia. Maka perlu integratif interkonektif. Jadi ada integratif interkonektif juga menurut mereka, tapi dengan pemikiran asumsinya Islam tidak mencukupi. Islam tidak bisa menyelesaikan problem. Maka perlu bantuan ilmu-ilmu lain. Kalau lewat jalur hijau enggak begitu. Islam itu, agama itu adalah landasan seluruh elemen kebudayaan. Jadi integratif adalah satu keharusan, interkonektif juga satu keharusan, di mana seluruh bidang kehidupan itu tidak bisa menyelesaikan problem kemanusiaan tanpa dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Jadi ajaran Islam yang mewarnai, bukan ajaran Islam nggak cukup kemudian minta bantuan yang lain. Itu karakteristik pandangan hidup Muslim. Kalau dibandingkan dengan Barat, ya sama-sama integratif interkonektif, tapi kalau lewat jalur merah beda pandangannya dengan jalur hijau. Itu maka saya memberikan tugas kepada para asatid, memberikan tugas. Tapi sebelum itu, kita ini meskipun kuliah kita ini sudah kuliah offline sebenarnya, katakanlah kuliah by Zoom ini sebagai mewakili kuliah offline, kuliah di kelas kita. Jadi kita itu ada kelas fisik di kelas, atau kelas fisik pakai Zoom begini, kita ketemu langsung wajah per wajah begini. Tapi ada kelas maya. Kelas maya, ini kok salah yang dibuka. Kelas maya kita An-Nadrah wal Mafahim al-Islamiyah. Saya buat gitu aja yang mudah. An-Nadrah wal Mafahim al-Islamiyah. Ini wa Mafahimul Ulum al-Islamiyah kira-kira. Kelas kita pakai kelas spologi, ya, spologi. Ya, sebenarnya UMS sudah mengembangkan kelas maya yang baru, tapi sementara masih belum operasional. Nanti kalau sudah operasional kita pakai itu. Tapi sementara pakai ini, pakai skologi ini. Sudah tampil ya tadi ya, psikologinya. Pakai psikologi ini adalah kode aksesnya. Jadi antum semua harus masuk ke sini, harus menjadi member ya. Ini kelas yang lalu, kelas sekarang ya.
Ini membernya kan masih kosong nih ya. Membernya masih saya sendiri sebagai admin. Nanti kalau antum masuk, ini mau saya besarkan kok nggak bisa. Karena pakai Opera ya, pakai Opera. Harusnya ini bisa. Sudah agak besar ya ini ya. Ini akses code-nya ini, akses kode NNW5 dan seterusnya ini. NNW5. Caranya antum buka ini, nanti antum masuknya pakai alamat app psikologi.com. Nanti saya share di grup lah ya, di share di grup. Kalau di sini bisa di chat. Mana ini kok belum? Jadi kalau bisa saya bagi di chat ya. Jadi masuk ke appsikologi.com. Ya, appsikologi.com. Karena kalau pakai psikologi langsung.com nanti lain masuknya. Kalau dulu bisa langsung psikologi.com gitu bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang harus appsikologi.com. Kemudian nanti apa namanya? Sign up dulu, daftar dulu ya, daftar mungkin kalau yang belum pernah ikut psikologi, kalau sudah pernah mungkin bisa daftar, punya akun dulu. Kalau sudah punya akun nanti masuk sebagai student kemudian apa namanya, antum masukkan nanti ada join course ya, join course atau join class, masukkan kode akses tadi, maka saudara akan masuk ke dalam member. Baik, ini sudah asar, kita skors dulu. Kita skors untuk sholat asar. Ya, kita skors kurang lebih 30 menit ya. Kita skors kurang lebih 30 menit. Nanti kita masuk lagi 30 menit yang akan datang. Berarti jam 15, ya sekalian jam 15.30 ya. Jam 15.30 kita masuk. Kita akan jelaskan tentang topik-topik inti atau sistematika perguruan kita. Sekarang demikian kita skors dulu, kita sholat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Mendiskusikannya, maka masing-masing bisa mempertanyakan dari mini riset yang dilakukan. Tapi mungkin kita awali diskusi langsung dengan Zoom begini ya.
Kalau pertemuan yang akan datang itu masih online dengan Zoom, ya kita diskusi dengan Zoom. Maka nanti mungkin 3 presentasi, 5 menit, 5 menit, kemudian dibuka diskusi, presentasi lagi, dibuka diskusi lagi, kira-kira begitu. Diskusinya singkat padat, yang langsung by Zoom. Nanti kekurangannya atau kalau dirasa masih perlu untuk dilanjutkan diskusinya, diskusi melalui psikologi. Tadi saya berikan ruang untuk diskusi. Saya kira begitu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nanti kapan disepakati kita pertemuan offline-nya gitu ya. Nah, nanti ketua kelasnya bisa mengkoordinasikan kapan kita bertemu offline-nya di kelas, kemudian nanti ketua kelas berkomunikasi dengan admin prodi yaitu Mas Imam Hambali, ya, Mas Imam. Sehingga kelas ini ada pertemuan offline-nya raketan 2 kali atau berapa, monggo disepakati nanti berapa kali kita offline-nya ketemunya. Karena saya lihat banyak yang di Solo Raya atau di Jawa. Nah, kalau tidak di luar Jawa kan insya Allah itu nggak terlalu susah untuk melaksanakan pertemuan secara offline, meskipun tidak setiap pertemuan offline. Jadi kita tetap pernah ketemu langsung gitu ya. Pernah ketemu langsung. Masa kuliah di UMS nggak ngerti kampus UMS kan juga lucu juga. Gitu. Ya, Mas Bramantio, Mas Nanda yang di Bantul. Kalau Bantul ke Solo kan nggak terlalu jauh ya. Saya biasa tiap Rabu siang itu ke Bantul, ke daerah Kasihan Bantul, karena kantor saya di kantor Majelis Tablik gitu. Masya Allah. Tablik Institute. Saya kira gitu, kita cukupkan saja untuk pertemuan. Kalau menggunakan online ini memang tidak bisa full, karena ya kasihan perangkat kita panas. Saya minta nanti ketua kelasnya punya tanda tangan ini, karena di sini ada jurnal itu ada tanda tangannya. Bentar ya. Jadi jurnal kuliah ini ada tanda tangan dosen dan mahasiswa. Mahasiswa di sini adalah ketua kelasnya atau siapa yang mewakili ya. Ya. Apa namanya? Setiap ini ada di samping presensi ini sudah. Presensi sudah. Ini semuanya 14 orang ya. Iya, Ustaz. 14 orang. 14. Oke, komplit nih. Yang hadir komplit. Maka di sini sudah saya katakan 14. Nanti saya tanda tangan di sini. Maka saya minta tanda tangannya salah satu atau ketua kelas. Untuk saya kirimkan ke admin prodi bahwa kuliah hari ini berjalan dengan dihadiri komplit oleh seluruh mahasiswa prodi MHES, kemudian jurnal kuliahnya juga kita isi.
Saya kira begitu. Jadi kita akhiri bersama pertemuan sore hari ini. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Dan semuanya selalu sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Matur suwun. Jazakumullah khairan, Coach. Prof. Masih